Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah pemrograman web. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya persilahkan. Doa cukup. Selamat datang di perkuliahan pemrograman web. Oke, karena materi kita masih banyak, jadi kita lanjut topik bahasan kita. Kita langsung masuk ke jenis-jenis selektor. Nah, salah satu selektor yang basic yang kemarin kita udah pakai adalah elemen selektor atau dengan kata lain tag selektor. Jadi kita panggil nih nama tagnya, tag HTML-nya, ini kita jadikan selektor, kemudian baru kita styling kontennya. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis selektor, nggak cuman elemen selektor. Karena kalau elemen selektor ini kita memiliki kelemahan nih. Misalkan nih, saya punya beberapa konten, misalkan di dalam section sini saya mau berikan paragraf nih, paragraf orang Ipsum ya, Ipsum Alzet, oke. Kemudian Ipsum, salah. Oke. Saya punya 2P nih di section ini. Saya mau nih paragraf pertama dan paragraf kedua ini berbeda stylenya kayak gitu. Jadi yang pertama saya text colornya mau warna apa, yang kedua mau warna yang beda. Nah di sini kalau kita mau gunain selektor nih, misalkan saya selektornya P, kemudian saya mau nih paragraf color ya, color, kemudian saya kasih ini Indian red. Maka begitu dijalankan dua-duanya kena. Kalau misalnya saya mau beda nih yang di atas dengan yang di bawah itu beda, itu caranya seperti apa? Nah ini dengan elemen selektor ini nggak akan tertangani. Maka di sini kita butuh bantuan selektor lain. Kita bisa pakai yang namanya class selektor dan ID selektor. Nah, class selektor ini adalah elemen HTML berdasarkan kelas tertentu. Di sini sintaksnya menggunakan dot atau titik. Kemudian nama kelas ini tidak boleh diawali dengan karakter angka. Nah, satu kelas itu bisa dipakai di banyak elemen, dan satu elemen bisa menggunakan banyak nama kelas. Dan CSS ini sangat direkomendasikan untuk menggunakan model kelas ini. Kita akan contohkan di sini, misalkan nih, P yang pertama, saya mau kasih kelas yang berbeda. Ini namanya dideklarasikan di sini. Misalkan kelas biru misalnya. Karena teksnya mau saya styling warna biru. Kemudian saya bisa tambahin nih di sini. Nah, deklarasinya menggunakan dot biru. Colornya saya ganti jadi biru misalnya. Biru itu apa dulu ya? Nah, di sini saya hapus dulu P-nya untuk styling P-nya. Kemudian kita bisa buka di browser. Nah, maka hanya paragraf 1 saja yang dia ini teksnya berubah jadi biru, sedangkan paragraf 2 masih warnanya lain. Kalau misalnya kita mau nih kelas satunya lagi itu teksnya mau tak ganti warna merah misalnya, kelas merah.
nggak kreatif banget ya, sorry kalau ngasih nama-nama jelek banget. Red misalnya. Saya mau aplikasikan nih di kelas yang kedua. Kelas merah. Kemudian kita refresh. Nah ini jadi meskipun sama-sama paragraf itu bisa kita styling dengan yang hal yang berbeda tergantung kebutuhan kita. Oke, nah satu kelas itu bisa dipakai di banyak elemen nih. Misalkan nih, saya mau headernya juga warnanya biru, maka di H1 ini bisa saya tambahin juga dia pakai kelas biru. Kemudian saya kita refresh. Nah di sini teks headernya jadi biru. Nggak ketumpuk-tumpuk banget. Ini tak ganti warna lagi aja ya biar nggak terlalu numpuk. Kemudian satu elemen itu bisa memakai banyak kelas kolektor. Ini misalnya saya mau bikin kelas shadow, tambahin kelas shadow untuk membuat shadow ya. Shadow itu apa sih? Text shadow ya. Text shadow. Misalkan text shadow-nya 2 pixel, kemudian 2 pixel, kemudian apa ya? Nah, di sini kelas headernya mau saya tambahin shadow nih. Misalkan cara nambahin tinggal dikasih spasi aja, spasi shadow. Nah, maka kalau kita buka di sini, nah dia teraplikasikan shadow. Sedangkan yang pertama tadi, paragraf yang pertama ini hanya biru saja, nggak ada shadow-nya. Nah ini kelebihan dari si kelas ini, kelas selector. Kelas selector itu bisa pakai banyak kelas, satu elemen bisa pakai banyak kelas dan bisa memakai satu kelas bisa dipakai di banyak elemen seperti itu. Oke, silahkan sambil dicoba. Cara yang kedua, kalian bisa pakai ID selector. Nah, ID selector ini mirip dengan kelas, cuman bedanya adalah kalau satu elemen ini hanya bisa pakai satu ID saja. Simbol ID itu pagar, sama kayak kita kemarin pakai bookmark ID seperti itu.
Dan biasanya untuk ID selector ini lebih banyak diperuntukkan untuk penggunaan JavaScript. Jadi di sini meskipun fungsinya sama, tapi peruntukannya berbeda. Jadi kalau ID memang lebih di-prefer untuk JavaScript, sedangkan untuk CSS itu lebih pakai di class selector. Saya akan coba contohkan. Misalkan di sini kita punya tambahin paragraf lagi aja ya. Kita tambahin P, misalkan paragraf 3, misalnya gini aja biar. Kemudian P, paragraf 4, P, paragraf 5. Paragraf 3 kita bisa tambahin ID nih. Misalnya ID sama dengan nama ID-nya apa ya? P5 misalnya, EP3. Kemudian kita styling. Di sini kita tambahin stylenya adalah kalau tadi dot, nah sekarang untuk yang ID pakainya pagar P3. Namanya misalnya kita apa ya, font family-nya, font family kita ganti jadi Arial, Alexandria. Oke, kemudian di sini kita lihat hasilnya. Nggak terlalu kelihatan ya. Oke, warnanya tak tambahin aja lah. Warna color agak kontras tuh, oke. Edit kontras. Atau ini tak matiin aja lah. Apa namanya? Yang ini hijau, yang agak soft tulisannya. Ini untuk ID warnanya berbeda kayak gitu. Tes. Nah, di sini misalnya nih, saya mau bikin style untuk ID lagi, misalnya P4 misalnya. Diapain lagi ya? Kasih text decoration lah misalnya. Text decoration.
text decoration-nya misalnya underline. Nah, di sini mau tak tambahin nih ID-nya P4. Maka kalau kita lihat di browser, nah dia kembali ke settingan normal karena bentrok nggak bisa. Kalau ID itu nggak bisa pakai 2 ID. Nah, ini tetap pakai P3, kemudian di paragraf 4 kita tambahin ID sama dengan P4 ini. Nah, ini yang underline akan diaplikasikan di paragraf 4, yang warna cadet blue di paragraf 3, seperti ini. Oke. Kalau ada yang ketinggalan atau kurang jelas, bisa langsung sambil open mic, karena nggak bisa 100% mantau chat. Itu tadi tentang ID dan kelas. Nah, yang paling sering dipakai tuh ini, kelas. Pasti kayak framework itu juga pasti pakai kelas kayak gitu. Mohon maaf Bu, bisa lihat itu CSS-nya nggak Bu? Nih. Oh ya, terima kasih Bu. CSS-nya bebas aja, kalian kalau mau styling tinggal diganti warna atau apa. Yang paling gampang sih biar kelihatan bedanya kalau aku ganti warnanya karena memang nggak ada desainnya. Oke, berikutnya setelah ID nih, berikutnya adalah universal selector. Nah, universal selector ini akan melakukan seleksi terhadap seluruh elemen HTML yang ada di dalam web. Simbolnya adalah bintang. Nah, ini konsepnya sama kayak konsep query. Kalau kita kan select bintang berarti menyeleksi semuanya. Atau kalau di comment prompt juga saya rasa seperti itu ya, kalau milih-milih konten kayak gitu pakainya bintang kayak gitu. Nah, di CSS pun sama. Misalkan nih kita kasih bintang, kemudian stylenya apa ya? Font family misalnya. Kita ganti fantasi. Nah, di sini fontnya semua berubah jadi fantasi, kecuali yang tadi yang udah kita aplikasikan tadi yang P3 ya. Paragraf 3 dia tetap pakai ini font family Cambria, Cochin, Georgia, dan Times New Roman. Karena di sini udah kita styling sendiri. Nah, ini mungkin yang perlu jadi kayak titik tekannya. Jadi di dalam web itu ada yang namanya specificity. Jadi kayak prioritas. Kalau ada pengaturan yang sama, properti yang sama, di elemen yang sama, mana sih yang akan diprioritaskan? Di sini kan contohnya nih di ID P3 ini kita ngatur font family. Kemudian secara global dengan selektor bintang kita juga ngatur font family. Nah, lalu mana yang akan dipilih oleh si browser, mana yang akan ditampilkan? Di sini prioritasnya beda-beda. Nanti bisa kalian cari referensi urutan prioritas dari pengaplikasian ini. ID dulukah, kemudian selektor elemen HTML atau kelas selektor. Nah, di sini salah satu yang terlihat itu adalah yang ID itu lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang selektor bintang. Padahal kalau kalian lihat di sini secara script ID dituliskan lebih awal.
otomatis dia sudah harusnya di override nih sama yang script yang bintang. Tapi di sini sama si bintang nggak di override kayak gitu, karena prioritasnya mana, lebih priority yang mana kayak gitu. Kalau CSS lebih seperti itu, nggak sekedar langsung di override. Itu kenapa kalau misalnya kalian menggunakan banyak source CSS dari luar, perlu diperhatikan mana yang konflik dan mana yang tidak. Kadang mungkin udah ngerasa nih ganti, udah tak tambahin nih kelas baru, udah tak ubah fontnya, udah tak ubah warnanya, kok nggak berubah ya? Ya ternyata ada prioritas yang udah terlanjur nyantol nih di CSS di bagian itu. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan. Oke, kemudian itu terkait dengan universal selector. Kemudian berikutnya grouping selector. Nah, grouping selector ini fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa selektor yang ingin diberi style yang sama. Nah, di sini cara menggabungkannya adalah dengan tanda koma. Misalnya di sini, apalagi ya, kok kehabisan ide. Misalnya saya mau mengcustom sini nih, misalnya H2 belajar selector. Nah, di sini misalnya nih, si H2 ini mau saya samain kayak H1. Padahal ini elemennya beda. Tapi saya maunya sama, cuma nanti ukurannya aja nih yang beda. Maka di sini di H1 ini kan kita udah ngatur font family, kemudian dia kelasnya tadi ada kelas biru dan kelas shadow ya. Nah, maka misalnya nih, untuk font family-nya saya mau sama nih antara H1 sama H2, maka tinggal kita koma aja di sini. H2. Nah, maka ini fontnya udah sama kayak si header, cuman beda warna. Kalau misalnya mau sama banget ya tinggal disamain kelasnya. Tinggal disamain kelasnya aja di sini. Kelas view shadow. Tapi yang jelas fontnya udah beda ya. Untuk fontnya udah berbeda dengan yang konten paragraf yang lainnya. Kemudian berikutnya kombinator selektor. Nah, di dalam sebuah web pasti nanti elemen-elemen kita itu banyak banget, apalagi kalau kontennya udah kompleks banget itu pasti banyak. Dan susunan elemen HTML biasanya dia nested atau saling bersarang. Nah, di sini untuk memilih nih, membedakan mana selektor yang akan kita pilih, nanti kita bisa menggunakan jenis yang berikutnya, yakni kombinator selektor. Nah, kombinator selektor ini tidak selalu kompatibel di browser, sehingga silahkan setiap kali menggunakan model kombinator selektor itu dicoba di beberapa browser, sehingga benar-benar yakin nih, oh jalan di browser A, jalan di browser B, jalan di browser C, kayak gitu. Ada beberapa jenis kombinator selektor. Yang pertama adalah descendant, atau descendant itu adalah keturunan. Nah,
yang dimaksud dengan keturunan ini adalah segala elemen yang berada di dalam tag elemen yang lainnya. Sintak penulisan descendant ini menggunakan spasi. Oke, kita lihat di sini misalkan. Di sini kalau konten semuanya siapa nih yang coret-coret? Kalau semuanya ada di dalam body, kemudian maka di sini header, navigasi, navbar, section, P, site ini semua adalah keturunan dari body atau dia adalah descendant dari body. Kemudian kalau header, maka H1 tulisan teks header ini adalah descendant dari tag header. Kemudian di sini kalau ada H2P, kemudian udah ya H2 sama P ini semua adalah descendantnya si section. Sehingga di sini kalau kita mau styling semua keturunan dari section misalnya itu kita bisa menyeleksi menggunakan tadi descendant selector. Oke, kita masuk ke sini style. Mungkin kita bisa komen dulu ya, tak komen dulu biar nggak bingung. Komen dulu CSS yang udah kita aplikasikan. Karena di sini nanti ini efek dari yang mana kayak gitu loh, biar kelihatan. Kalau udah banyak CSS-nya pasti bingung ini efek yang bener nggak ya yang tak create tadi kayak gitu. Oke, coba kita tulis tadi, kita mau nulis misalkan nih semua teks yang menjadi descendant atau keturunan dari section ini warnanya kita ubah jadi biru. Maka di sini kita bisa tuliskan, ini teksnya udah hitam semua ya yang ada di sini. Kita mau ganti, disebut dulu parentnya adalah section. Kemudian, nah misalnya nih, karena di sini elemennya ada banyak, maka kita perlu pilih mana. Misalkan saya mau semua P yang menjadi anaknya section atau semua P yang menjadi keturunan section, maka kita ubah colornya. Maka di sini section spasi P, kemudian kita ganti colornya. Kita ganti jadi cyan misalnya. Maka kalau kita output kan di browser, nah seperti ini. Kalau H2-nya pengen ikut juga, berarti ya tinggal diganti aja di sini. Section P. Nah, di sini bisa juga kalian tinggal pakai koma, section P, koma, H2. Nah, ini maksudnya adalah semua P dan semua H2 yang ada di dalam section mau saya ubah warnanya jadi warna cyan. Kayak gitu. Oke, jadi inti dari descendant itu adalah
semua yang ada di dalam tag tersebut, yang nested terhadap elemen tersebut. Dan ini bisa digabungkan juga ya dengan kombinator yang lain seperti grouping, kemudian, nah ini juga bisa, misalnya kan grouping itu sama kelas juga bisa. Gitu. Contoh kelas tadi nih, udah hapus contoh kelas. Misalnya yang kelas underline misalnya. Oh ID nih, ID P4. Kita bikin lagi lah. Kelas underline. Dengan text decoration. Text decoration. Misalnya di sini saya mau tambahin kelas di luar aja, di luar sini bagian site aja saya tambahin P. Oh ya berguna juga ya. Sebentar. Apa ya harusnya ya ketiga kali ya. Itu tiga. Tadi ID apa kelas? Kelas underline. Ini kalau kita lihat dot underline. Nah ini bisa juga. Jadi bisa digabungin, grouping itu luas banget, nggak cuma ngegabungin antar elemen, tetapi juga bisa menggabungkan kelas ataupun juga ID kayak gitu. Mouse. Berikutnya adalah child. Nah, kalau child ini adalah selektor yang digunakan untuk menyeleksi semua elemen yang menjadi anak. Nah, kalau anak, bedanya anak dengan keturunan, itu kalau anak itu adalah yang berada di nested yang pertama setelah parent. Kalau dia masuk lagi ke sarang berikutnya atau masuk lagi ke elemen berikutnya, maka dia bukan dianggap sebagai anak. Saya contohin seperti ini. Oke, karena ini udah lebar banget, kita tambahin sectionnya 500 ya. Biar agak lebar. Ternyata hilang. Setelah memakai floating, mungkin kalian bisa nambahin ini ya, script property clear itu fungsinya adalah untuk menghilangkan efek float. Jadi kadang efek di setelah float itu masih terpengaruh floating sebelumnya. Jadi buat ngilanginnya kalian bisa pakai clear kayak gitu.
kita tambahin di sini misalkan H3. Saya mau punya div, kemudian saya tambahin nih P paragraf berapa itu? Paragraf 5, paragraf 6. Kemudian paragraf 7. Nah, paragraf 6 dan paragraf 7 ini ada di dalam div, dan div ini ada di dalam section. Maka di sini paragraf 6 dan 7 ini bukan anak dari section karena dia masuk ke dalam div terlebih dahulu. Sehingga yang menjadi anak dari section ini adalah H2, P paragraf 1, 2, 3, 4, 5, dan H3 serta div saja. Sehingga kalau di sini misalkan kita mau styling section P, nah simbol anak tadi adalah lebih dari, kemudian P. Maka di sini kalau misalnya kita mau ganti background color-nya, jadi Gaussian. Kalau kita refresh, nah di sini terlihat bahwa si paragraf 6 dan 7 ini bukan child atau bukan anak dari Maaf Bu, suaranya tidak terdengar. kayaknya tadi sempat auto off dari keluar dari Zoom sebentar, jadi langsung otomatis mute. Nah, berikutnya adalah untuk adjacent sibling. Jadi adjacent sibling ini digunakan untuk menyeleksi elemen yang langsung mengikuti elemen tertentu. Jadi simbolnya menggunakan plus. Jadi ini hanya menyeleksi satu elemen yang tepat berada di bawah elemen tertentu. Misalkan nih, saya mau punya sini P, main P lagi, paragraf 0. Nah, kalau saya start styling misalkan section, kemudian adjacent sibling ya, plus P, atau P yang tepat berada di bawahnya section, itu saya mau ubah size-nya mana? Font size-nya jadi large. Maka kalau kita lihat di browser,
nggak terlalu kelihatan ya. Apa ya? Saya kasih shadow aja deh. Masih nggak mau karena kayaknya masih kepengaruh sama yang dia masih terpengaruh dengan yang tadi, yang sibling sama yang anak tadi. Kalau saya ganti deh div. Di P nggak mau. Oke, saya komen dulu deh semuanya. Tidak berfungsi dengan baik. Karena div-nya ada dua ya ini. Jadi dia ngebaca section dan ngebaca P, sedangkan pas div baca yang pertama ini nggak ada P langsung yang ada di bawahnya. Jadi kayaknya dia bingung. P, apa ya enaknya ya di bawah. Maaf deh tak kasih P. Saya tak kasih yang di bawah not plus P. Oh, karena warnanya sama sih. Nggak berfungsi ya. Silakan dicoba di browser kalian jalan atau tidak. Ini apa namanya? Yang adjacent sibling ini. Ini kenapa di tempat saya nggak fungsi, nggak jalan.
harusnya dia akan membaca elemen P yang berada tepat di bawahnya nav. Yang ada di bawah nav itu ada P paragraf N1 dan paragraf N2. Nah, harusnya yang terpengaruh itu yang N1, tapi di sini tadi apa namanya nggak mau, ini nggak terpengaruh. Silakan kalian sambil komen-komen, sambil apa namanya nyobain juga. Takutnya emang nggak apa namanya bukan karena ininya ya, anak ketumpuk dengan banyak style itu. Silakan sambil dicoba ya. Berikutnya kalau general sibling kombinator itu apa namanya menyeleksi elemen yang mengikuti elemen tertentu. Jadi kalau misalkan di sini setelah nav ini ada oh sorry benar deh, karena ini ada di dalamnya ya, bukan di bawahnya. Harusnya modelnya kayak gini, tepat di luar tapi di bawahnya gini. Nah, ini kebaca tapi layoutnya jadi rusak. Ini yang namanya apa namanya adjacent sibling selector. Jadi dia itu ada di luarnya elemen tetapi di bawahnya langsung kayak gitu loh. Saya tadi salah. Taruh di sini aja lah, di luar footer aja. Biar nggak terlalu ganggu. Saya ganti di sini jadi footer. Nah, ini paragraf N1 dan N2. Nah, kalau general sibling selector itu pakai simbolnya negasi yang ada di bawah escape ini. Footer, kemudian negasi P. Maka kan dia baca semuanya nih. Semua P yang ada di bawahnya footer secara langsung. Kita ubah jadi background-nya aja misalnya. Oral. Maka kalau kalian amati di browser, nah ini bisa ke select semuanya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.